101,21192. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengadakan variasi pada fase B kelas 4 semester 1 mata pelajaran IPAS, materi bentuk energi dan perubahannya, dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dan perubahannya, 2. Mengidentifikasi manfaat dan penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran merupakan suatu kemampuan penting yang harus dikuasai oleh seorang guru. Hal ini karena dengan adanya keterampilan mengadakan variasi akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan tidak membosankan bagi siswa. Dalam keterampilan dasar menggunakan variasi itu ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu variasi gaya mengajar. Gaya mengajar dapat divariasikan dalam berbagai aspek seperti suara. Suara yaitu guru dapat menggunakan variasi nada suara, volume, dan intonasi untuk menarik perhatian siswa dan untuk menjelaskan di poin-poin penting materi pembelajaran. Kemudian ada variasi gerak badan, yaitu guru dapat berkeliling ke sekitar kelas menggunakan gestur dan mimik wajah untuk menunjukkan antusiasme dan membantu siswa memahami materi. Kemudian ada variasi metode mengajar. Nah, guru itu dapat menggunakan berbagai metode mengajar seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan, dan simulasi untuk menjaga agar siswa tetap aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada variasi penggunaan media dan alat peraga. Nah, penggunaan media dan alat peraga dalam pembelajaran itu dapat divariasikan agar membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Contoh media pembelajaran yaitu ada media visual, audio visual, dan multimedia. Kemudian ada variasi pola interaksi guru dengan siswa. Nah, guru dapat memvariasikan pola interaksi dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan kolaboratif. Contoh pola interaksi yaitu interaksi satu arah, yaitu antara guru yang memberikan informasi kepada siswa. Kemudian ada interaksi dua arah, yaitu guru dan siswa saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Kemudian ada interaksi multi arah, yaitu siswa saling bertukar informasi dan ide satu sama lain, baik dengan guru maupun dengan ustadz didik namanya. Nah, dalam penggunaan variasi atau keterampilan dasar variasi dalam mengajar itu memiliki banyak manfaat. Manfaat pertama yaitu dapat meningkatkan perhatian dan minat siswa. Variasi dapat membantu siswa untuk tetap fokus dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, penggunaan keterampilan dasar variasi itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Variasi dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih mudah dan lebih mendalam. Ketiga yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Dengan variasi teknik mengajar, guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan berpartisipatif dalam pembelajaran. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Variasi dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Itu tadi penjelasan saya terkait keterampilan dasar mengajar menggunakan variasi. Untuk selanjutnya, saya akan langsung mempraktekannya pada kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo ketua kelas memimpin doa. Oke, terima kasih bagi sudah memimpin doa teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kelas 4. Ayo, hari ini kelas 4 hadir semua apa ada yang tidak berangkat? Oke, hadir semua, bagus sekali. Nah, karena semuanya sudah hadir, Bapak ingin mengajak kelas 4 semua untuk tepuk semangat. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kelas 4 ini sangat semangat sekali ya sepertinya. Tahu gak kenapa kalian bisa semangat? Ya, pasti di sini semua di rumah sudah makan atau sudah sarapan, sudah dimasakin oleh ibunya belum? Oke, ada yang belum? Oke, ingat ya anak-anak, sebelum kita berangkat ke sekolah atau sebelum kita belajar, kita harus sarapan. Karena dengan sarapan itu akan membuat apa? Ya, membuat perut kita kenyang, betul, membuat senang, betul sekali. Nah, dengan sarapan itu akan memberikan kita semangat atau akan memberikan kita bahan bakar energi untuk kita bersekolah dan belajar. Nah, hubungannya dengan pelajaran hari ini, kita akan belajar materi yang menyenangkan. Ada
Ada yang sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ya, bisa dilihat ke depan semuanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber dan bentuk energi. Kita akan belajar mengenai apa? Ya, kita akan belajar mengenai sumber dan bentuk energi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi kan Bapak sudah bertanya tuh, siapa yang sudah sarapan dan belum sarapan? Nah, seperti kita sebutkan tadi, dengan sarapan itu akan memberikan kita sumber energi. Karena manusia itu memerlukan makan untuk bisa beraktivitas. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai apa itu energi, kemudian apa saja macam-macam energi dan bagaimana cara menggunakan energi. Nah, sebelum ke materi, semuanya bisa menyaksikan video ini terlebih dahulu. Ayo semuanya disimak ya. Tio yang hendak itu berhenti. Terlihat ibu muncul dari dapur sambil memegang piring dan berkata, "Ayo Tio, sarapan dulu." Tio menjawab, "Tidak Bu, nanti Tio mengantuk di sekolah karena kekenyangan." "Sudah ya Bu, Tio berangkat dulu." Demikianlah Tio berangkat sekolah tanpa sarapan. Saat belajar di sekolah, Tio memegang perutnya sambil berkata, "Aduh, geli sekali." Ibu guru yang melihat Tio mendekatinya dan berkata, "Tio, kamu kenapa nak? Apa kamu sakit?" Tio menjawab, "Tidak tahu, perut saya tiba-tiba sangat geli." Ibu guru menyarankan Tio untuk beristirahat di UKS sekolah. Tio pun beristirahat di sana. Petugas UKS memeriksanya dan berkata, "Tio, kamu terkena penyakit MA. Apakah Tio sudah sarapan tadi pagi?" Tio menggeleng. Ibu itu bertanya lagi, "Mengapa tidak sarapan?" "Saya terbiasa tidak sarapan, Dok. Saya takut mengantuk di sekolah karena kekenyangan." Tio mendapat nasihat. "Tio, sarapan sebelum berangkat ke sekolah itu sangat penting. Asupan gizi dari makanan di pagi hari akan menjadi sumber energi dan meningkatkan kerja otak. Tio harus sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas sekolah yang panjang." Manfaat sarapan pagi sangat banyak. Pertama, sebagai sumber energi. Tubuh menjadi kuat karena mendapatkan nutrisi yang baik. Kedua, sarapan dapat meningkatkan kinerja otak sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jika kamu sarapan, kamu tidak akan mengalami sakit MA seperti sekarang ini. Sarapan tidak akan membuat mengantuk jika porsi dan menu makanannya benar, Tio. Saat sarapan, makanlah makanan yang rendah lemak, kaya protein dan berserat tinggi. Contohnya, susu, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanlah dengan porsi yang secukupnya, jangan berlebihan. Makan terlalu banyak saat sarapan akan membuatmu mengantuk karena kekenyangan. Tio, ini obatnya. Segera diminum dan pergilah ke kantin untuk membeli makanan. Perutmu harus diisi. Dia menerima obat yang diresepkan dokter. Dia pergi ke kantin dan meminumnya. Tak lupa dia juga memesan makanan di kantin sekolah untuk mengisi perutnya. Oke, sudah paham semua ya tadi penjelasan atau video mengenai Tio yang tidak sarapan. Oke, dari video tadi Bapak ingin bertanya ke kalian semua. Nah,
Siapa yang sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Oke, Bakti sudah. Oke, Tri juga sudah. Oke, Atma juga sudah. Nah, kemudian mengapa kita perlu makan setiap hari? Ayo, yang mau menjawab? Cahyadi mau menjawab? Oke, boleh sekali Cahyadi. Iya, betul sekali Cahyadi. Kita perlu makan agar kita bersemangat untuk belajar di sekolah. Ayo kita kasih tepuk wow untuk Cahyadi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Nah, dari video tadi Bapak ingin bertanya ke anak-anak semua, ada nggak perbedaan yang kalian rasakan kalau berangkat sekolah itu sarapan dan tidak sarapan? Tadi siapa yang tidak sarapan? Oke, Susetya tidak sarapan ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, dari tadi Susetya itu lesu, lemas, diam. Jadi karena dia tidak sarapan. Nah, beda dengan Cahyadi tadi, karena Cahyadi itu sudah sarapan, dia semangat dan bisa memperhatikan materi pelajaran. Kemudian dia bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Nah, itu tadi ya pembahasan singkat Bapak mengenai makanan sebagai sumber energi manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai energi. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau makanan itu sumber energi manusia. Nah, ada yang tahu tidak energi itu apa? Oke, karena belum tahu Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ya, jadi energi itu adalah suatu usaha atau kerja dari sebuah benda atau makhluk hidup apapun itu. Nah, energi itu dia ada banyak sekali dan anak-anak harus ingat semua ya. Energi itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi itu adalah energi itu tidak dapat dibuat atau diciptakan. Jadi energi itu hanya bisa dirubah bentuknya. Contohnya seperti sarapan tadi. Nah, kalian kan tadi makan ya, dimakan makanan banyak sekali. Nah, setelah dimakan akan berubah menjadi semangat kalian, yaitu berubah menjadi energi kalian untuk bergerak atau beraktivitas. Nah, semuanya bisa lihat ke depan ya. Di depan ini ada contoh-contoh energi di kehidupan sehari-hari kita. Ya, yang pertama kita lihat ini ada gambar apa? Ya, Cahyadi lagi, betul sekali. Ada gambar lampu. Nah, lampu ini seperti di ruangan kelas kita itu menghasilkan cahaya. Cahaya ini membantu kita untuk melihat dan belajar. Nah, lampu ini tidak semata-mata bisa menyala sendiri. Dia membutuhkan apa? Iya, dia membutuhkan listrik. Jadi cahaya atau lampu ini itu berasal dari energi listrik. Kemudian diarahkan ke lampu dan berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada gambar baterai. Nah, baterai itu berasal dari energi kimia. Kemudian karena terjadinya reaksi kimia di dalamnya, dia berubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini itu bisa berasal dari ini turbin atau balik-balik energi pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin itu adalah energinya. Nah, saat angin bergerak, dia menggerakkan turbin di balik-balik tenaga angin ini. Kemudian saat dia bergerak, dia memutar generator di dalamnya dan menghasilkan energi listrik yang kita gunakan. Nah, kemudian ini anak-anak, ini gambar apa? Iya, matahari. Anak-anak pasti sudah tahu ya kalau matahari itu adalah sumber energi utama di planet bumi karena dia menghasilkan panas. Nah, panas ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, bahkan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk hidup, untuk dia bertahan hidup. Kemudian manusia juga memerlukan energi matahari. Kalau kita tidak pernah keluar rumah, tidak pernah merasakan energi matahari, kita akan mudah sakit dan harus seperti Susetya tadi ya. Kemudian ada lagi gambar gitar. Siapa di sini yang bisa main gitar? Nah, kalau kita mendengar gitar itu ada bunyinya, ada suaranya. Dia muncul suaranya karena dari gerakan tangan pemain gitarnya atau digesekkan. Jadi dari energi gerak atau gesek itu berubah menjadi energi bunyi. Nah, itu tadi contoh-contoh energi yang ada di kehidupan sehari kita.
Selanjutnya, anak-anak semua ada yang bisa menambahkan contoh-contoh energi dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, cahaya energi. Iya, memberikan contoh apa? Ya, ada energi baterai. Oh, energi baterai itu dia dari ini seperti tadi, dia dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini tadi untuk kekalahan energi yang Bapak sudah jelaskan, yaitu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dia dapat berubah menjadi bentuk energi yang lain seperti tadi lalu yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, kemudian ini Bapak kasih contoh lagi ya, ada contoh-contoh energi. Yang pertama itu ada anak kecil bermain layangan, jadi dia dari energi angin menjadi layangannya yang bergerak. Kemudian ada ini keluarga yang menonton TV, jadi TV itu memerlukan listrik. Kemudian ada ibu yang sedang memasak sayur, dia menggunakan blender. Nah, blender ini juga memerlukan listrik untuk blender atau menggerakkan mesinnya. Kemudian ada ibu yang sedang menyetrika baju, setrika itu memerlukan energi listrik, kemudian diubah ke energi panas. Kemudian ada bermain drum, kemudian ada mendengarkan radio, naik motor dan lampu tadi. Nah, itu tadi penjelasan Bapak mengenai energi dan berubahnya. Selanjutnya Bapak ingin menayangkan sebuah video dan kalian bisa menyaksikan videonya sebelum nanti Bapak berikan lembar kerja ke kalian. Oke, ayo bersiap bisa kita lihat videonya. Anak-anak semuanya diperhatikan dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan setelah videonya berakhir, boleh mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Itu tadi ya video penjelasan mengenai pembuatan bolu bangga. Nah, ayo, ada yang punya pertanyaan? Ayo, iya, bagi punya pertanyaan apa? Boleh angkat tangan dulu. Oke, pertanyaannya, ya kenapa Bapak menayangkan video pembuatan bolu ini? Nah, video pembuatan bolu ini itu adalah contoh dari kehidupan sehari-hari kita dalam memanfaatkan perubahan energi. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah punya beberapa soal dalam KPDO kalian untuk kalian kerjakan mengenai perubahan bentuk energi di kehidupan sehari-hari. Bapak berikan terlebih dahulu ya semuanya. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya ya. Oke, sudah. Selanjutnya semuanya bisa dilihat di lembar LKPD-nya. Pertama-tama kalian tuliskan identitas kalian terlebih dahulu, yaitu ada nama, presensi, dan kelas. Nah, selanjutnya dibaca petunjuk pengerjaannya sebelum mengerjakan soal. Di situ sudah ada 5 soal mengenai perubahan bentuk energi dan perubahannya. Nah, jika kalian mengalami kebingungan, boleh langsung angkat tangan dan bertanya ke Bapak. Oke, semuanya sudah siap mengerjakan? Oke, ayo cepat mulai mengerjakan. Nanti jika sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan meja depan.
Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya? Apa masih ada yang belum? Oke, sisanya masih belum mengerjakan. Oke, ayo sisanya ada yang masih kebingungan, boleh dikumpulkan. Oh sudah ya, boleh dikumpulkan ke meja Bapak. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan data PB-nya ya. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Oke, belum. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai energi, yaitu energi itu adalah suatu usaha atau kerja dari sebuah benda atau makhluk hidup, dan energi itu tidak dapat diubah dan tidak dapat diciptakan. Itu sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah, energi itu banyak sekali contoh-contohnya di kehidupan kita sehari-hari tadi. Ada contohnya setrika, yaitu menggunakan energi listrik untuk diubah menjadi energi panas. Kemudian ada lampu untuk itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan banyak sekali contoh-contohnya yang sudah anak-anak semua kerjakan di LKPD tadi. Nah, ada yang ditanyakan kembali? Oke, tidak ada. Semuanya sudah paham ya? Oke, sudah. Karena semuanya sudah paham, Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk energi dan perubahannya. Untuk besok hari lagi kita akan belajar mengenai materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini, ayo Susetya bisa memimpin teman-teman untuk berdoa. Oke, terima kasih Susetya. Nah, anak-anak boleh langsung pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati di jalan ya. Tetap belajar di rumah. Ingat, energi itu ada banyak sekali di kehidupan sehari-hari, dan kalian nanti bisa mencari contoh-contohnya lagi di rumah. Boleh menanyakan ke orang tua atau mencari sendiri di rumah, itu ada banyak. Tapi ingat, harus selalu hati-hati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.